pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih kau berkati aku. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ku memujimu selalu. Pikiranku, ucapanku, perbuatanku, biarlah selalu senangkanmu, Yesus Tuhanku. Halo adik-adik, balik lagi di Kebaktian Anak bersama saya Kak Jason, Yuda, dan saya Kak Jonathan. Nah, gimana nih kabar adik-adik sekalian? Tentunya pasti baik-baik aja kan ya? Nah, sebelum kita memulai Kebaktian Anak hari ini, mari kita menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Sebelum kita memulai kebaktian anak hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah menemukan kami semua pada hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tolong Tuhan berkati kami agar firman yang diberikan pada hari ini dapat membuat kami semua menjadi bertumbuh agar menjadi anak yang lebih baik. Dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus sahabatku yang lahir bagiku, Yesus sahabatku yang hidup bagiku, Dia mengasihi
Selamat pagi adik-adik sekolah minggu GKI Samanhudi yang hebat. Bagaimana kabar adik-adik hari ini? Kakak berharap adik-adik selalu dalam keadaan sehat dan ceria. Adik-adik sudah siap belum nih mau mendengarkan firman Tuhan? Oke, silakan duduk yang manis, tidak ada lagi yang ngambek-ngambek ya. Nah, adik-adik bisa duduk yang tertib. Oke, sebelumnya kakak mau perkenalkan diri dulu ya. Nama kakak Kak Deni Rialaval. Adik-adik boleh panggil Kak Deni. Kakak mengajar di TK Kristen 1 Penabur. Nah, baiklah adik-adik. Sekarang sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon penyertaan Tuhan agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik, dengan duduk yang tenang, dan juga mau konsentrasi agar kami dapat mengerti firman Tuhan yang diceritakan oleh guru kami. Tuhan Yesus berkati juga Papa dan Mama yang membantu kami, yang mendampingi kami pada saat kami mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bling bling bling. Oke adik-adik. Wah, Kak Deni seneng nih lihat adik-adik semuanya semangat. Walaupun masih dalam posisi online ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, sekarang adik-adik coba diingat-ingat. Minggu lalu adik-adik mendapatkan cerita tentang siapa ya? Ayo. Iya, benar. Tentang Samuel. Adik-adik, Samuel itu siapa sih? Iya, benar. Dia adalah orang yang baik, yang benar di mata Tuhan. Dan Bapak Samuel ini juga disebut nabi adik-adik. Nah, Bapak Samuel ini dia diutus oleh Tuhan untuk mencari seorang pemimpin bagi bangsa Israel. Karena pada saat zaman dulu bangsa Israel belum ada pemimpinnya adik-adik. Belum ada raja yang bisa memimpin di suatu negara Israel itu adik-adik. Nah ini Bapak Samuel. Oke, kalau ini adik-adik tempat apa ya ini? Iya benar, ini istana, tempat di mana Bapak Presiden atau raja ya adik-adik ya. Nah, kalau yang memakai mahkota, pemimpin ini disebutnya iya seorang raja. Wah, raja ini harus tegas adik-adik. Kalau ada peperangan seperti ini, dia harus berani maju lebih dulu untuk menenangkan ataupun mendamaikan ya, supaya rakyatnya tidak ada lagi rasa takut ya, dan semuanya disejahterakan ya. Nah adik-adik, kalau kita negara apa ya namanya ya? Israel juga? Oh bukan, ya negara kita yaitu negara Indonesia. Adik-adik, ini ada pemimpin kita. Pasti adik-adik tahu siapa namanya? Iya, Bapak Presiden Joko Widodo. Dan dibantu oleh wakil presidennya yaitu Bapak Ma'ruf Amin. Nah, jadi adik-adik
Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak wakilnya yaitu Bapak Maruf Amin yang akan memimpin bangsa Indonesia. Ya, adik-adik. Nah, sebelumnya adik-adik, ayo kita kembali ke bangsa Israel yang belum mempunyai raja saat itu. Sebelumnya, mari kita baca firman Tuhan. Oke, di 1 Samuel 9 ayat 1 sampai 15 dan 1 Samuel 10 ayatnya yang ke-1. Kisah Samuel mengurapi Saul. Samuel mengurapi Saul. Ada apa ya? Nah, adik-adik boleh nanti minta tolong mama, papa untuk membacakan firman Tuhan. Ya. Nah, kalau adik-adik bisa membacanya, adik-adik boleh bisa membacanya sendiri ya di rumah. Oke, adik-adik. Nah, adik-adik, di dalam 1 Samuel 9 ini menceritakan tentang ada seorang dari keturunan Benyamin, adik-adik. Bangsa Israel zaman dulu belum mempunyai pemimpin. Mereka berkata kepada Samuel, "Bapak Samuel, ayo carikan kami seorang pemimpin yang dapat memimpin kami jika ada peperangan. Ayo, Pak Samuel, pilihlah salah satu dari kami untuk menjadi seorang raja." Wah, Bapak Samuelnya jadi berpikir panjang. Tapi adik-adik, Bapak Samuel sudah diberikan hikmat dan pengetahuan oleh Tuhan Allah. Tuhan Allah telah memilih seseorang dari bangsa Benyamin, suku yang paling terkecil di antara suku-suku yang ada di bangsa Israel. Siapa dia? Nah, adik-adik, ini adalah orang-orang yang dari keturunan Benyamin, keturunan suku yang terkecil dari bangsa Israel. Nah, ini namanya Bapak Kisi, ya. Bapak Kisi ini dia kehilangan banyak keledai. Dia tidak tahu keledainya ada di mana. Lalu dia panggil anaknya yang tinggi besar dan juga tampan wajahnya. Tidak hanya itu adik-adik, anaknya ini juga sangat pemberani dan dia sangat menurut perintah ayahnya. Adik-adik, tahu tidak namanya siapa? Iya, anaknya Bapak Kisi ini namanya Saul, adik-adik. Saul disuruh oleh ayahnya untuk pergi ke berbagai tempat untuk mencari tempat di mana ada keledai-keledainya itu berada. Tapi ayahnya Saul tidak menyuruhnya untuk pergi sendirian. Saul ditemani oleh bujangnya atau pesuruhnya. Ya. Nah, bujangnya ini atau pesuruhnya ini yang akan mendampingi Saul untuk pergi ke daerah-daerah supaya bisa menemukan di mana keberadaan keledai-keledai itu, adik-adik. Nah, jadi adik-adik, pergilah Saul beserta pesuruhnya. Dia pergi ke pegunungan Efraim. Nggak ada keledainya. Lalu dia pergi ke daerah Salisa. Tidak ketemu juga. Aduh,
Tapi Saul tetap dia pemberani, dia tetap mencari dan mengikuti perintah ayahnya, mencari keledai-keledai ayahnya yang hilang itu. Lalu dia juga cari lagi ke daerah Sahilim. Oh, nggak ada. Aduh, di mana ya? Oh, mungkin di tanah kelahirannya sendiri, di tanah Benyamin. Dicari-cari, nggak ada. Oh, di tanah Zuf, di daerah sana tuh nggak ada juga keledai ayahnya. Gimana ini? Gimana saya mau berkata kepada ayah saya ya, kalau keledai-keledainya itu tidak dapat saya temukan? Nanti ayahnya sedih. Nah, lalu pesuruhnya Saul yang mengikutnya dari rumah itu berkata kepada Saul, "Pak Saul, ini loh, saya mendengar ada kabar bahwa di pegunungan Efraim sana tuh ada seorang yang bisa memberi penglihatan. Ayo kita bertanya ke sana yuk, kita temui orang itu." Adik-adik tahu nggak siapa ke orang itu? Iya benar, dia adalah Saul adik-adik. Saul juga sudah diberitahu oleh Tuhan Allah bahwa sebentar lagi dia akan kedatangan seseorang yang akan diutus menjadi seorang raja pertama bagi bangsa Israel. Nah, benar juga nih adik-adik. Saul beserta pesuruhnya itu hendak menemukan seseorang. Dan seseorang itu adalah Samuel adik-adik, yang sudah dipercaya Tuhan untuk mengurapi si Saul menjadi raja pertama bagi bangsa Israel. Lalu adik-adik, apa yang dikatakan Samuel kepada Saul? Dia mengatakan bahwa kamu mari ikut aku, kita makan bersama-sama. Wah, ini dia adik-adik. Sebelumnya Samuel sudah diberitahu oleh Tuhan Allah ya, bahwa dia akan mengutus seorang raja, yaitu si Saul adik-adik. Nah, rupanya nih adik-adik, Samuel mengajak Saul untuk makan bersama-sama dengan orang-orang banyak. Saul dihidangkan makanan daging dengan minuman-minuman yang sehat. Lalu adik-adik, karena hari sudah larut, Samuel menyuruh Saul untuk beristirahat agar esok pagi Samuel bisa mengurapi Saul. Nah, esok harinya adik-adik, si bujangnya ini atau pesuruhnya Saul ini disuruh pergi meninggalkan Saul untuk pergi menyampaikan pesan kepada ayah Saul untuk mencari keledainya juga ya adik-adik. Nah, rupanya Samuel sudah menyiapkan minyak adik-adik, minyak wangi untuk dituang ke atas kepala Saul adik-adik. Nah adik-adik, lalu Samuel menyiapkan dan menuangkan minyak wangi ke atas kepala Saul. Lalu sambil berkata bahwa kamu adalah raja pertama bagi bangsa Israel. Bapak Samuel, bukankah aku ini orang suku Benyamin, suku yang paling terkecil di antara suku-suku bangsa Israel yang lainnya? Apakah pantas aku menjadi raja? Apakah tandanya kalau aku diutus menjadi raja bagi bangsa Israel?
Ya, tentu saja ada tanda-tanda yang dari Tuhan bahwa kamu diutus menjadi raja. 1. Kamu akan ditemui seseorang yang akan menyampaikan bahwa keledai ayahmu yang hilang telah kembali, telah ditemukan. Lalu tanda kedua, nanti kamu akan dijumpai 3 orang yang akan memberikan kamu roti untuk kamu makan. Dan yang ketiga, kamu akan menemui atau melihat segerombolan para nabi yang sedang bersuka cita memainkan alat musik untuk menyambut kedatanganmu. Karena kamu adalah raja pertama bagi bangsa Israel yang ditunggu-tunggu tentunya ya adik-adik. Nah, setelah itu Samuel kembali untuk menyampaikan bahwa bangsa Israel sudah dipilih seorang pemimpin, seorang raja. Nah, lalu adik-adik, Saul pun akhirnya dia mengerti dan menerima perintah Tuhan bahwa dia adalah raja yang diutus oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Oke adik-adik, akhirnya bangsa Israel punya seorang raja, yaitu Raja Saul. Oke adik-adik, nah sekarang mari kita mengucapkan ayat hafalan. Ada di mana itu adik-adik? Ya, ada di 2 Tesalonika 2 ayat 13. Bagaimana sih bunyinya? Ya, Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Ayo kita coba lagi ya. Ayat hafalan 2 Tesalonika 2 ayat 13. Allah bisa Yesus ya adik-adik. Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Coba ulangi lagi ya. Ayat hafalan 2 Tesalonika 2 ayat 13. Allah dari mulanya telah memilih kamu untuk diselamatkan. Yes. Oke adik-adik, jangan lupa dihafalkan ya firman Tuhannya. Sekarang adik-adik, sebelum kita menyelesaikan firman Tuhan hari ini, mari kita kembali bersatu dalam doa. Tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Untuk hari ini kami boleh mendengar bahwa bangsa Israel boleh mempunyai seorang raja yang kuat dan pemberani. Dan Tuhan Yesus ajar kami untuk dapat menurut, untuk dapat setia dan taat dalam kami, untuk membantu orang tua kami. Dan kami juga mau dengar-dengaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bling bling bling. Selamat hari Minggu adik-adik semua. God bless you. Dan sampai jumpa lagi. Adik-adik, sekarang waktu kita untuk memberikan bersama kita. Sebelum kita memberikan bersama kita, marilah kita memberikan dulu bersyukur.
Tuhan Yesus, sekarang kami sudah selesai memberikan persembahan kami. Tuhan tolong berkati agar persembahan ini menjadi berkat bagi kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bertobat dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita akan menyanyikan satu buah lagu, Yesus Sayang Padaku. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu selama kami mengikuti kebaktian online pada hari ini. Tuhan Yesus juga berkati semoga apa yang menjadi firman-Mu pada hari ini dapat masuk ke dalam diri kami dan kami terus bertumbuh iman kepada-Mu ya Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin melanjutkan aktivitas kami yang lain. Tuhan berkati seluruh aktivitas kami pada hari ini, semoga dapat berjalan dengan lancar dan tidak kekurangan suatu apapun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai